Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifah Mariana, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Berikut soal yang diberikan. Kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua kali ini, membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan ditampilkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Kita diminta untuk membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan, yaitu halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order dengan perintah tugas seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya telah membuat kodenya. Yang pertama ada index HTML, digunakan sebagai halaman awal atau beranda aplikasi yang menampilkan menu utama. Untuk memilih fitur dari halaman ini, pengguna bisa memilih seperti pada tugas tadi, yaitu halaman stok bahan ajar, halaman tracking delivery order. Jadi indeks HTML ini berfungsi sebagai pintu masuk ke 2 fitur utama aplikasi Sita, bukan untuk mengolah data, tetapi hanya sebagai halaman navigasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke stok HTML. Ini sebagai halaman pengelolaan stok bahan ajar. Di halaman ini semua fitur utama terkait stok dijalankan. Kita lihat apa saja yang ditampilkan di halaman stok ini. Ada fitur kelola stok dan tambah bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Ada fitur filter data dan stok berdasarkan lokasi dan kategori. Selanjutnya kita dapat mengurutkan kategori ya, berdasarkan judul, stok, dan harga. Selanjutnya ini akan ditampilkan dengan bentuk tabel ya, dengan tampilan kode, judul, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, stok, safety, status, catatan, aksi. Ini sesuai dengan perintah tugas. Ini ya, kategori, UT, lokasi rak. Oke. Selanjutnya, yang paling akhir ada fitur untuk menambahkan stok baru. Di bagian yang paling bawah terdapat form untuk menambahkan data stok baru dengan validasi input. Jika sedang mode edit, form berubah menjadi simpan perubahan. Oke, sekarang kita masuk ke tracking HTML. Tracking HTML ini digunakan untuk membuat delivery order dan melacak status pengiriman bahan ajar ke mahasiswa. Apa saja kira-kira yang ditampilkan dan bisa dilakukan oleh tracking HTML ini, yaitu pengguna dapat mengisi form nomor DO, NIM, nama mahasiswa, ekspedisi, paket bahan ajar, lalu tanggal pengiriman. Ketika paket dipilih, muncul detail paket otomatis, termasuk isi paket dan total harga. Setelah nanti disubmit, DO tersimpan ke data tracking. Lalu selanjutnya, tracking ini dapat mencari dan melacak DO. Tersedia juga kolom pencarian dengan nomor DO, NIM, nama, status, ekspedisi, tanggal kirim, paket, dan total. Lalu selanjutnya terdapat fitur menampilkan daftar semua DO. Di bagian paling bawah halaman ada tabel
semua DO yang pernah dibuat, berisi nomor DO, NIM, nama, status ekspedisi, tanggal kirim paket, dan total pembayaran. Sekarang kita coba menjalankan program ini. Apakah sudah sesuai dengan perintah tugas? Oke, kita lihat. Dapat dua fitur ya, terdapat dua halaman, yaitu halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Nah, di sini stok bahan ajar dan tracking delivery order. Kita masuk ke bagian yang stok bahan ajar terlebih dahulu. Nah, di sini ada filter pencarian. UT daerah. Kita bisa memfilter pencarian. Bisa memilih semua UT daerah, Jakarta, Pasar, Padang, dan Pasar, ya, semua UT daerah kita ini. Terus ada fitur juga mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, selanjutnya ada daftar stok. Ada kode, judul, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, stok, safety, status, catatan, dan aksi. Ini juga sudah sesuai dengan perintah tugas. Seperti ini ya. Menampilkan daftar stok, kode mata kuliah, UT daerah, sudah sesuai dengan perintah tugas. Oke. Nah, ini untuk safety-nya. Untuk statusnya aman menipis gitu. Jadi jika stok ini melebihi safety, maka akan berubah statusnya menjadi aman. Nah, jika stoknya ini kurang dari safety, maka stok di sini akan otomatis menipis. Jika stok kosong, berarti nanti dia akan otomatis kosong juga. Terus di bagian paling bawah ini ada tambahkan stok bahan ajar baru. Nah, kita bisa menambahkan stok ya untuk pada mata kuliahnya. Terus kita dapat memilih kategorinya. Kita coba ya. Kategori. Kita coba masukkan pada mata kuliah MSIM 4312. Kita pilih kategori menjadi mata kuliah wajib. Lokasi rak kita masukkan di R1. Kita masukkan ke rak saja. R4. A3. Jumlah stoknya kita tambah menjadi 10. Yang judul mata kuliah metode penelitian. UT daerahnya kita pilih Jakarta. Harganya 120.000. Safety stoknya kita coba safety stoknya 10 juga. Coba kita ganti jumlah stoknya agar menipis ya. 5 contoh. Ini catatan HTML, ini opsional saja. Kita klik tambah stok. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kode mata kuliah MSIM 4312 dengan judul metode penelitian, kategori MK wajib, UT daerah Jakarta, lokasi rak, harga, stok, dan safety. Nah, ini statusnya otomatis menipis. Dan catatan tadi, karena kita tidak menambahkan bagian sini, jadi dia otomatis kosong. Oke, jadi bagian
halaman stok bahan ajar ini berhasil ya. Sekarang kita ke tracking delivery order. Di sini kita dapat membuat delivery order baru dan dapat melacak pengiriman. Lalu bagian paling bawah terdapat semua delivery order. Oke, kita coba untuk membuat delivery order baru ya. Dengan NIM, misal di sini NIM saya 0493300257. Oke, dengan nama mahasiswa Holipah Mariana. Ini di sini saya memilih ekspedisi. Terdapat dua pilihan, JNE reguler dan ekspres. Saya pilih yang tercepat. Lalu kita pilih paket. Saya pilih yang ini. Nah, ini otomatis akan keluar harga dari paket ini ya. Terus kita coba untuk membuat delivery order. Oke. Nah, kita cek di bagian yang paling bawah. Delivery order yang kita lakukan sebelumnya telah tercatat otomatis di sini. Lalu kita coba untuk melacak pengiriman. Kita lacak pengiriman kita tadi 0493300257. Nah, ini otomatis tertera pengiriman kita dengan status menunggu pengambilan, ekspedisi JNE, dengan tanggal kirim, paket, dengan total harga, riwayat perjalanan. Nah, oke. Jadi di bagian tracking delivery order ini juga berhasil. Baik, demikian demonstrasi aplikasi SITA Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar yang telah saya buat dalam rangka tugas praktik kedua mata kuliah pemrograman berbasis web. Aplikasi ini mencakup dua fitur utama, yaitu pengelolaan stok bahan ajar dan tracking delivery order dengan penerapan framework Vue.js, serta penggunaan dummy data melalui file JavaScript sesuai dengan ketentuan tugas. Saya berharap penjelasan dalam video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi, alur kerja, serta penerapan konsep yang diminta dalam pengerjaan praktikum. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.